Sahabat Muslim Muslimah, kali ini saya berada di Jakarta Pusat. Tepatnya di Jalan Taman Wijaya Kusuma, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Saya mengunjungi masjid dan masjid ini adalah masjid negara, masjid terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Dibangun untuk tempat ibadah dan pengingat perjuangan dan kerukunan anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya Megi Zainal di Jejak Islam. Jejak Islam selalu menampilkan tempat wisata-wisata religi yang ada di sekitar kita. Nah, sahabat muslim muslimah, kali ini saya sedang berada di Jakarta Pusat. Dan kebetulan saya mampir ke sebuah masjid yang begitu megah. Dan masjid ini punya sejarah. Masjid yang terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Dan masjid ini memiliki syarat sejarah. Masjid yang berdiri berkat rasa syukur terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita tahu bersama, bangsa Indonesia dijajah hampir 3,5 abad. Dan setelah bangsa Indonesia merdeka, maka pembangunan masjid ini sangat semarak dan sangat semangat sekali disambut oleh seluruh warga negara Indonesia. Nah, masjid apakah itu? Untuk itu jangan penasaran, tetap di Jejak Islam bersama saya. Masjid ini tak jauh dari Istana Negara. Tamannya bak hutan kota lengkap dengan kolam air mancurnya dan teras masjid. Tadi udah habis sholat zuhur ya Bu? Ya betul, kita barusan sholat zuhur, terus sekarang sedang berlangsung kajian juga. Betul. Ibu bagaimana setelah melihat Istiqlal? Alhamdulillah, Masya Allah, perubahannya sangat baik ya. Dari segi interior juga banyak berubah, betul-betul kesannya tuh udah modern dan megahnya kelihatan sekali sebagai ikon masjid yang ada di Jakarta sesuai dengan visi dan misi pendahulu kita di zaman dahulu. Ternyata bagus sekali dan memang ini kita harus selalu memakmurkan masjid ya. Masya Allah. I think it's really amazing and I feel privileged to have had the experience to come and look at it and listen to the commentaries, very interesting. Sahabat muslim muslimah, tadi kita sudah mendengar ya bagaimana pendapat dari masyarakat mengenai Masjid Istiqlal. Nah, alhamdulillah kali ini saya sudah berada di pintu VVIP. Pintu VVIP ini khusus untuk para pejabat, tamu undangan yang datang melalui pintu ini. Nah, ada apa saja di dalam ruangan VVIP? Untuk itu tetap di Jejak Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tadi kita sudah melihat-lihat sekitar Masjid Istiqlal nih Ya, Pak Bu. Alhamdulillah. Ya. Iya. Selamat datang di Masjid Istiqlal. Masya Allah sih senang banget ngelihatnya sekarang ya Pak Bu, perkembangannya luar biasa nih. Iya. Tapi sahabat muslim muslimah ingin tahu nih Pak Bu, bagaimana sejarah berdirinya masjid yang semegah dan kebanggaan bangsa Indonesia ini Pak Iya. Bu. Silakan Pak Bu. Baik, jadi Masjid Istiqlal ini itu sudah dimulai pembicaraan pembangunannya itu sebelum merdeka. Dan setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945 itu semakin gencar ya di kalangan para pendiri bangsa ini. Nah, nanti pada tahun 1961 itu diadakan pemasangan tiang pancang pertama ya oleh Presiden Republik Indonesia pada waktu itu Bung Karno. Tetapi sebelumnya pembentukan panitia terlebih dahulu tahun 55, kemudian penentuan lokasi. Ya, ini juga fase yang terpenting dalam pembangunan masjid ini karena waktu itu antara Bung Karno dan wakilnya
Bung Hatta itu berbeda pendapat mengenai di mana lokasi masjid ini akan didirikan. Bung Karno pengen masjid ini dibangun berdekatan dengan gereja katedral, ya di sini. Iya, iya, jadi Yang pas banget ya. betul, yang tadinya itu adalah Taman Wilhelmina Park namanya, ya. Kemudian Bung Hatta itu menginginkan agar masjid ini dibangun di bundaran Hotel Indonesia yang ada patung Selamat Datang. Iya, Hotel Indonesia pas. Iya. Kenapa pertimbangannya waktu itu Bung Hatta menginginkan karena di situ sudah banyak orang-orang Islam, penduduk ya, orang-orang Betawi yang Muslim. Artinya kalau masjid di situ dibangun itu lebih bermanfaat ke masyarakat. Sementara Bung Karno menginginkan agar masjid itu di sini dibangun di tengah-tengah perkantoran, jauh dari pemukiman penduduk yang beragama Islam. Di sebelah sini kan ada China, ada orang-orang India yang Iya. non-Muslim. Iya. Tapi Bung Karno itu bersikeras agar bangunan masjid yang akan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia ini tuh dibangun di Wilhelmina Park. Karena Wilhelmina Park ini, Taman Wijaya Kusuma, itu adalah merupakan simbol penjajahan bangsa Belanda di Indonesia. Bung Karno pengen dibangun di atasnya simbol kemerdekaan, yaitu sebuah masjid. Itulah kenapa masjid ini dinamakan Masjid Istiqlal yang berarti merdeka. Akhirnya pada waktu itu setelah berdiskusi, bermusyawarah, dan lain-lain sebagainya, usulan Bung Karno yang diterima. Dan jadilah pada tahun 1961 itu pemasangan tiang pancang pertama Masjid Istiqlal. Kalau luas Masjid Istiqlal secara keseluruhan itu kurang lebih 10 hektar, 9, berapa. Nah, untuk bangunan masjid itu terdiri dari 3 hektar. Jadi masjid ini luasnya 3 hektar, gedung terdiri dari gedung utama, gedung pendahuluan, dan teras tempat kita sekarang ini. Ini namanya teras raksasa. Ya. Nah, sampai saat ini Masjid Istiqlal kalau dari segi luasnya itu masih terbesar di Asia Tenggara. Masya Allah. Sampai saat ini. Karena kapasitas Masjid Istiqlal ini, kalau satu orang hanya mengambil space ini, ukuran sejadah ya. Oh, ini udah ukuran sejadah Betul, nih ya, ini Pak Abu, ukuran ya? rata-rata orang Indonesia ya. Iya, iya. Ini 100 kali 60. Kalau orang itu, satu orang mengambil space 100 kali 60, Ya. maka masjid ini bisa muat sekitar 150 sampai 200 ribu orang. Masya Allah. Dan belum ada masjid di Asia Tenggara ini yang bisa muat sebanyak itu. Pak Abu, kita nanti menuju ke dalam ya. Iya betul. Ingin Dan melihat satu lagi. Ya. Ini kita juga di sini ada sekolah ya, ada madrasah Masya Allah. dari TK sampai aliyah. Ada di sini Ini ya? murid-muridnya. Pantesan sini Iya, rame banget nih muridnya murid-muridnya sekitar ya. 1000 orang. Kalau Iya, iya. untuk TK itu Iya. sudah jadi percontohan nasional. Masya Allah. Pak Abu, kita mau lihat-lihat lagi yang lainnya. Baik. Terutama saya udah nggak sabar mau masuk ke dalam masjid nih Pak Abu. Baik, Nanti silakan, kita cerita silakan. lagi di sana ya Pak Abu Ya. ya. Ya, untuk sahabat muslim-muslimah, terus bersama kami di Jejak Islam. Ya, Masya Allah Pak Abu, ini kita sudah berada di dalam Masjid Istiqlal yang begitu megahnya Ya. ini ya. Saya sampai kagum banget nih melihat arsitek yang ada di dalam masjid ini. Nah, arsitek yang membuat masjid ini waktu itu siapa nih, Iya. Pak? Jadi sewaktu panitia pembangunan Masjid Istiqlal sudah terbentuk, itu diadakan sayembara merancang menggambar bangunan Masjid Istiqlal. Nah, di antara 30 peserta yang ikut sayembara pada waktu itu dimenangkan oleh seseorang yang bernama Bapak Frederick Silaban. Beliau ini seorang yang banyak membangun bangunan bersejarah di Jakarta dan di Bogor. Dan kebetulan beliau beragama Kristen Protestan.
dan setelah Dewan Juri menentukan pemenang sayembara adalah beliau, ya. Jadi gambarnya itu adalah merupakan gambar yang paling memenuhi persyaratan. Masya Allah. Jadi ini menandakan juga toleransi umat beragama yang sangat luar biasa di Indonesia ya Pak Abu ya. Pak Abu, ini fakta menarik yang ada di dalam Masjid Istiqlal ini. Nah, kita lihat dulu dari mihrabnya ini. Ya, baik. Ya. Ini mihrab, ini sudah berapa kali direnovasi, ya, tapi tidak dihilangkan ya. Iya, iya. Jadi yang pertama itu karya Pak Silaban, itu di dalam ya. Itu ada tiga seperti tiga lubang lah, seperti ini kan ada lubang, ada tiga. Kemudian mimbar ini asli ya karya Pak Silaban. Kemudian yang kedua itu direhab lagi, itu karyanya Pak Insinyur Nukman dari ITB Bandung. Kemudian ini yang ketiga, ini kiswah, ini asli. Kiswah yang dipakai menutupi Ka'bah pada tahun 2019 dan oleh Raja Salman itu diberikan kepada bangsa umat Islam yang ada di Indonesia. Iya, Masya Allah. Ya, Pak Abu, ini benar nggak nih Pak Abu? Ini kan marmernya juga katanya ini menghabiskan satu gunung. Ya, nah, baik. benar nggak nih Pak? Jadi salah satu keunikan Masjid Istiqlal ini adalah dia itu materialnya tidak menggunakan kayu. Tidak ada kayu, hanya ada stainless steel dan marmer. Marmer ini marmer lokal, diambil dari sebuah gunung di Tulungagung, Jawa Timur ya. Kemudian saya tidak tahu persis itu berapa gunung ya. Yang jelas marmernya itu dari sana, khas ya. Ciri khas banget emang. Iya, betul sekali. Kemudian stainless steelnya ini. Iya, ini stainless semua nih. Iya, ini ada yang dari buatan Jerman. Dan ada yang dari Jepang. Masya Allah. Ya. Ya, itu kubahnya. Ini unik juga nih. Ini diameter kubah sama ada tiang-tiang pancang ini. Maknanya apa nih, Pak? Memang Pak Silaban itu dalam merancang masjid ini, dia menyisipkan pesan-pesan di sudut-sudut bangunannya. Seperti halnya kubah yang besar yang merupakan daya tarik sebenarnya yang paling daya tarik di masjid sini ini kubah. Kubah ini ya Pak ya? Iya, kubah ini berdiameter 45, itu adalah simbol nasional ya, simbol tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya. Dan di atas di kubah ini ditulis ayat kursi dan surah Al-Ikhlas. Ya, saya tidak tahu Pak Silaban ini seorang Kristiani tapi dia paham ayat, menempatkan ayat kursi itu tepat sekali di atas bahwasanya Tuhan itu tidak tidur, Tuhan itu selalu mengawasi hambanya dan lain-lain sebagainya. Akhirnya setiap jamaah yang pertama kali masuk ke Masjid Istiqlal pasti dia melihat ke atas. Ke atas, betul. Ya, karena daya tariknya memang ada di atas. Iya. Kemudian tiang penyangga ya yang berjumlah 12 ini, tadinya itu sebenarnya 18. Cuma kalau 18 itu terlalu banyak, jadi kehalang orang-orang yang ada di belakang, itu tidak bisa melihat ke depan khotibnya. Akhirnya dikurangin menjadi 12, dan 12 itu kan artinya bisa tanggal 12 Rabiul Awal, ya kalau dikaitkan dengan agama. Kemudian lantainya itu ada 5 lantai, itu menandakan menyimbolkan 5 rukun Islam, kemudian 5 waktu sholat, dan 5 Pancasila. Masya Allah. Artinya simbol-simbol yang ada di Masjid Istiqlal itu memadukan antara simbol nasional dan simbol agama. Maksudnya agar bangsa Indonesia ini, apapun agamanya, apapun keyakinannya, silahkan mencintai agamanya, silahkan mencintai keyakinannya, tapi jangan lupa cinta tanah air, cinta negara kita sendiri. Persatuan itu juga harus dijaga ya NKRI Pak, itu harga mati. Harga mati ya. Dan posisi Masjid Istiqlal ini juga, Masya Allah nih, berseberangan dengan gereja katedral ya Pak Abu. Ini juga melambangkan kerukunan umat beragama ya Pak ya? Betul sekali. Jadi memang itulah kenapa Bung Karno itu ngotot benar agar masjid itu dibangun hanya beberapa meter dari gereja katedral. Salah satunya itu. Bahwasanya bangsa Indonesia ini yang terdiri dari berbagai macam agama, keyakinan,
etnis, sukunya banyak, Iya. bahasanya banyak, itu harus benar-benar kita rawat, Betul banget, Pak. ya, karena itu adalah kekayaan bangsa Indonesia. Iya. Nah, Bung Karno ingin ya agar bukan hanya sesama bangsanya yang bersilaturahim, Iya. sesamanya bangsanya yang berhubungan baik, tetapi bangunan-bangunan tempat ibadahnya juga diusahakan didekat-dekatkan. Ya, tadinya Bung Karno juga mengajak agama-agama lain seperti agama Hindu, Buddha untuk membuat rumah ibadahnya di sekitar lapangan Banteng ini. Ya, karena di sini kan sudah ada 3 ya. Iya. Ada gereja katedral, ada gereja Immanuel, kemudian Masjid Istiqlal. Pada waktu itu, tetapi orang-orang saudara-saudara kita yang beragama Hindu itu merasa cukup sudah di Bali aja. Kemudian agama Buddha karena memang Iya. mereka minoritas. Iya, iya. Coba kalau seandainya Iya. mereka dulu mau, oh di sini keliling ya. Iya. Ada Hindunya, ada Buddhanya, ada Muslimnya dan lain-lain sebagainya. Benar-benar suasana Melihatkan toleransinya betul bangsa sekali. Indonesia, Ya. ya. Jangankan itu baru Iya. 2 aja antara Iya. Katolik dengan umat Islam kita sudah senang sekali. Iya, betul. Ya. Dan sekarang juga sudah ada terowongan ya Betul sekali. menuju. Jadi Ya. ada basement juga di bawah, Masya Allah. Jadi alhamdulillah bersamaan dengan renovasi Masjid Istiqlal dimulai Ya. pada saat pandemi 2019, itu juga dibuatkan terowongan silaturahmi atau silaturahim. Itu benar-benar murni fasilitas yang ada di Masjid Istiqlal. Karena sepengetahuan kita ya, saudara-saudara kita yang beribadah di gereja katedral itu sebagian besar memarkir kendaraannya di Masjid Istiqlal. Nah, mereka selama ini sebelum ada terowongan itu mereka yang tua-tua harus menyeberang jalan dan lain-lain sebagainya. Ini dengan adanya terowongan parkir di basement, mereka tidak sempat naik lagi, nggak usah naik ke atas lagi, tetapi langsung menuju ke terowongan, naik pakai lift atau naik tangga kalau masih kuat, langsung ke depan gereja katedral. Itu sesungguhnya adalah fasilitas dari Masjid Istiqlal. Karena kalau kita buatkan jembatan penyeberangan di atas, ya itu kan mengganggu estetika ya, sama Iya, beton, besi, betul. lebih baik di bawah. Alhamdulillah. Tadi sudah dalam masjid. Nah, sekarang kita berada di ruang VVIP nih, ya Pak Abu ya. Ya, Pak Abu, ini kan fasilitas Istiqlal ini dari masa ke masa yang apalagi sekarang tambah lengkap nih ya. Betul. Saya juga lihat ada tersedianya juga air minum. Nah, apalagi itu Pak setelah itu? Jadi alhamdulillah kami baru saja menerima penghargaan ya Masjid Ramah Lingkungan Ya. dari penghargaan internasional dari Bank Dunia. Masjid Istiqlal ini setelah direnovasi, penggunaan solar system ya, tenaga matahari untuk listrik itu kami sudah mulai lakukan. Jadi lampu-lampu yang ada di Masjid Istiqlal sekarang ini itu adalah lampu yang ramah lingkungan, kemudian energinya juga ramah. Lalu untuk menyalakannya itu juga dengan teknologi mutakhir ya, sudah pakai aplikasi dan cahayanya itu bisa disesuaikan dengan keadaan cuaca di luar. Nah, tetapi cahayanya itu tidak sampai membuat orang tidak bisa membaca Al-Quran, tetap bisa membaca Al-Quran di Masjid Istiqlal. Kemudian yang kedua, kami juga di Masjid Istiqlal ini bekerja sama dengan BPPT itu menghadirkan air siap minum. Jadi kami tempatkan di pintu Al-Fatah, kemudian ada di pintu As-Salam. Jadi masyarakat yang datang ke Masjid Istiqlal ini tidak perlu lagi membawa air aqua kalau seandainya kehabisan air minum,
Itu Bisa bisa isi ulang langsung ya? isi ulang di situ, bisa bikin kopi, bikin teh juga Masya bisa. Allah, tersedia ya Pak ya? Iya, di situ. Kemudian sungai yang melintas di Masjid Istiqlal juga kami sudah berusaha untuk membersihkan. Lalu ada pengelolaan sampah, ya, dan lain-lain sebagainya. Dan ada juga dan- itu ya Pak, lift ya? Ya, sebentar sebelum masuk ke lift nih, air yang Nah, digunakan untuk wudhu di Masjid Nah, ya Istiqlal itu kami daur ulang ya. Masya Jadi Allah. tidak langsung dibuang, tetapi air wudhu, air toilet, dan lain-lain sebagainya itu kami olah, ditampung di satu tempat, Ya. kemudian itu bisa dipakai untuk menyiram tanaman dan lain-lain sebagainya. Akhirnya kembali lagi ke bumi. Iya, iya. Jadi tidak terbuang sia-sia Jadi itu. semuanya memang termanfaatkan dengan baik ya Pak Abu ya? Betul sekali. Iya. Kemudian untuk fasilitas disabilitas ya, Iya. itu kami ada lift khusus untuk saudara-saudara kita kaum difabel dan juga orang-orang tua yang sudah tidak bisa berjalan normal. Jadi jamaah yang orang tuanya sudah tidak memakai kursi roda, itu sudah bisa datang ke Masjid Istiqlal dan sholat di lantai utama. Masya Allah. Jadi lift itu kami khususkan buat mereka. Kalau yang masih kuat jalan, itu kami persilakan lewat tangga. Tangga Nah, tersedia. dan itu lift itu terbuka 24 jam. Artinya selama Masjid Istiqlal buka, itu tetap dioperasikan seperti itu. Iya. Pak Abu, ini saya banyak banget dapat informasi, alhamdulillah banget ya. Dan saya yakin banget sahabat muslim muslimah juga yang menonton tayangan ini pasti menambah wawasan mereka tentang Istiqlal dan mudah-mudahan nanti juga banyak yang berkunjung ke sini ya Pak ya. Iya, betul. Iya, terima kasih banyak ya Baik. Pak Abu. Sama-sama, ya. Bu. Saya juga pengen melihat terowongan silaturahmi. Oh iya, boleh, Ya, silahkan. coba Meskipun lihat belum ya. diresmikan ya Oh, oleh belum Presiden, diresmikan, tapi sudah bisa betul. dilihat. Ya, makasih banyak ya, Ya. Pak Abu ya. Sama-sama. Saya lagi menuju ke situ langsung Baik, ya Pak ya. Bapak monggo. silakan kerja juga ya Pak. Siap. Makasih. Waalaikumsalam. Sahabat muslim muslimah, setiap langkah kita menuju sholat adalah sedekah. Hadis Abu Hurairah, terutama langkah menuju sholat kita ke rumah Allah. Alhamdulillah, hari ini sudah perjalanan kita melihat banyak sekali sejarah, fakta unik, dan kebermanfaatan dari Masjid Istiqlal. Dan semoga sahabat muslim muslimah yang menaksikan acara ini serasa berada di Masjid Istiqlal, walaupun mungkin berada di luar kota. Nanti semangat sama-sama kita ke sini, ke Masjid Istiqlal, karena Masjid Istiqlal ini merupakan tempat wisata religi yang cukup ramai dikunjungi. Dan semoga tempat ini juga banyak memberikan kebermanfaatan. Dan yang pasti, ayo sama-sama kita makmurkan Masjid Rumah Allah, dan terus kita jaga. Mereka sudah membangun, tugas kita untuk memakmurkan, melestarikan, dan menjaga. Yang pasti semangat terus kita di jalan Allah. Saya Mugi Zainal, usai sudah di Jejak Islam kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.